Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua, dan berarti kita bisa memulai pelajaran hari ini dengan semangat. Baiklah anak-anak, hari ini tema pelajaran kita hari ini adalah materi tentang Quran Surah Al-Falaq. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak, tujuan kita belajar Surah Al-Falaq ini adalah yang pertama adalah agar kita bisa memahami Surah Al-Falaq, dan juga yang kedua adalah kita bisa membaca Surah Al-Falaq ini dengan tartil. Kemudian juga tujuan lainnya adalah agar kita bisa menjelaskan kandungan daripada Surah Al-Falaq ini. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah pahala tentunya, dan yang kedua adalah juga akan mendapatkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus giat dan rajin untuk belajar tentang Al-Quran agar kita bisa membaca dan memahami sebagai pedoman hidup. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang sudah tahu Surah Al-Falaq? Bagus, kalau sudah tahu berarti Bapak tinggal menuliskan saja atau tinggal memulai saja supaya kalian bisa lebih paham lagi dan lebih mahir lagi dalam membaca Surah Al-Falaq ini. Baiklah anak-anak, saya mau bertanya, Surah Al-Falaq itu kira-kira ada yang tahu enggak apa artinya Surah Al-Falaq? Ada dalam sekali, tak ingat. Ya baik, jadi Surah Al-Falaq itu benar kata kamu Joni, kalau Surah Al-Falaq itu artinya adalah 40 suku. Baik, Bapak jelaskan ya, kalau Surah Al-Falaq itu adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran. Dan Surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, sehingga surat ini disebut atau termasuk golongan surat Makkiyah. Alasannya yaitu karena diturunkan di kota Mekah. Anak-anak, Bapak akan kembali bertanya kepada kalian, menurut kalian nama Al-Falaq ini diambil dari ayat keberapa? Coba ya kamu muji sebentar. Bagus, ya betul, jawabannya adalah diambil dari ayat pertama Surah Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Itu bagus ya. Dan anak-anak jangan lupa bahwa dalam membaca Surah Al-Falaq ini nantinya ada bacaan-bacaan atau ada huruf yang memang harus lebih mendapat perhatian supaya pembacaannya itu benar, dan tentu saja sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah yaitu kita bisa membaca dengan Baiklah anak-anak, ini dia Bapak akan menampilkan tentang bacaan Surah Al-Falaq. Sekarang mari kita membaca Surah Al-Falaq ini dengan dengan mengikuti bacaan Bapak dulu. Bapak dulu nanti yang akan membaca, terus kalian mengikuti apa yang Bapak bacakan.
mulai dari kita akan memulai dengan pembacaan ta'awud dan juga basmalah. Ingat ya, perhatikan bacaan Bapak, amati dengan baik tulisan yang tampil ini, tulisan dari surah Al-Falaq ini. Kemudian juga jangan lupa perhatikan panjang pendeknya. Ya, jadi diamati dulu ini, silakan dilihat dulu, diamati betul-betul. Ini panjang pendeknya nanti harus benar, terus kemudian kita juga makhorijul hurufnya juga harus tepat sehingga kita bisa membaca dengan tartil. Oke, sekarang silakan diamati dulu tulisan dari Al-Falaq ini. Silakan diamati dulu, perhatikan ayat demi ayat. Pola bahagia sini, pola udah pun pas seragam benci. Baik, kalau sudah diamati, sekarang pertama-tama kalian perhatikan cara Bapak membacanya ya. Nanti baru kalian mengikuti Bapak, meniru apa yang Bapak baca, sehingga nanti kalian akan sehingga nanti kalian kalau sudah fasih, nanti kalian akan disuruh oleh Bapak untuk membaca masing-masing ya. Itu ya, bagaimana, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, silakan ikuti Bapak ya, perhatikan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Min syarri ma khalaq. Oke. Selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari minimnya pengetahuannya saya. Oke. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, setelah kalian mengikuti tadi, kira-kira bisa enggak ya kalian dan coba untuk membaca sendiri-sendiri? Tak bisa. Bisa, oke. Sekarang kita akan tes dulu. Pertama-tama coba Maimunah membacakan ayat pertama surah Al-Falaq. Silakan. Nah, ini Maimunah bacaannya sebenarnya apa namanya ya? Betul, cuman ini cara pengucapannya ada sedikit yang salah di sini Maimunah. Maimunah tidak memperhatikan makhorijul huruf, yaitu pada huruf A dan A. Ingat bacaannya itu beda antara A dan A. Tadi Maimunah membaca dengan Qul a'udzu. Nah, itu kelihatannya sama. Itu beda Maimunah ya. Jadi yang lain tolong diperhatikan, antara A dan A itu beda. Jadi bacaannya yang benar bukan Qul a'udzu tapi Qul a'udzu. Jadi mulutnya dibuka. Beda dengan A. Kalau A itu ditenggorokan ya. Qul a'udzu. Coba Maimunah lagi, sekali lagi. Seperti itu, bagus. Sekarang Muji, coba baca ayat kedua Muji. Bagus. Muji, coba Muhlis ayat kedua. Coba dibaca Muhlis ayat kedua. Nah, ini tadi yang Muji bagus ya, makhorijul hurufnya sudah bagus, terus tajwidnya juga nun sukun bersama dengan itu ifatnya sudah bagus. Nah, yang ini yang Muhlis ini yang kurang apanya? Makhorijul hurufnya lagi. Yang mana? Yang shin. Nah, coba sekarang
antara huruf shin dan sin itu sama apa tidak? Ya, tidak sama. Itu kalau shin itu yang ada titiknya 3 itu mulut kita itu bacanya terasa penuh. Syar, syar itu. Syar itu. Jadi dibaca oleh majelis min sarima kholaq. Jadi kurang penuh, menghurufkan hurufnya kurang tepat, sehingga menulis itu berarti kurang mampu membedakan antara huruf sin dan shin. Nah, coba ini dengerin. Min syarri ma khalaq. Coba nulis. Bagus. Nah, itu baru sekarang sudah benar ya. Coba untuk ayat ketiga, coba Nurjana, Ibu mau mendengar, ingat perhatikan hurufnya dan juga tajwidnya, panjang pendeknya. Bagus, lihat tepuk tangan untuk Nurjana, ini bagus sekali. Bacaan ifanya juga sip, non sukun ketemu sama shin dan juga tasdidnya juga sip. Panjang pendeknya juga sip dan kol-kolahnya juga mantul. Baik, yang lain juga harus meniru seperti Bu Nurjana ini ya. Baik, untuk ayat keempat. Coba Nak Irham ayat keempat. Ya, bagus sekali Nak Irham. Min syarrin nafasati fil 'uqad. Bagus Nak Irham. Selanjutnya yang ayat terakhir ini coba yang di belakang itu, yang paling belakang. Sidun. Coba Sidun. Nah, yang benar mau hurufnya, gak usah buru-buru ya baca Al-Quran itu, gak usah buru-buru. Yang penting bacaannya benar, tajwidnya benar. Coba silakan Sidun. Apa mau dengar? Ya, bagus Sidun. Bagus sekali. Jadi dalam membaca surah Al-Falaq ini anak-anak, kita harus memperhatikan di sini banyak sekali ya yang harus diperhatikan. Itu diantaranya ini karena ada kelipaan. Nah, coba amati gambar yang ada di depan kalian ini. Ini ada huruf kof di sini. Huruf kof ini beda ya cara bacanya sama kaf. Coba nih, tadi kan huruf alif a, jika dikasih kata fathah bacanya a. Ini hampir mirip. Nah, sering kita temui bahkan orang membaca ta'awud saja pertama kali itu bilang kayak orang ini kayak orang yang punya dipencet gitu. Padahal antara a dan a itu beda. Billah itu. Selanjutnya bandingkan huruf sin dan shin. Baik, ini terlihat mirip tapi sebenarnya ini tidaklah sama antara huruf sin dan shin. Begitu bentuk hurufnya yang mirip tapi tidak ada titiknya, terus juga apa lagi itu cara mengucapkannya juga sama dengan hurufnya. Dan huruf-huruf ini bertebaran di surah Al-Falaq itu. Memang bagi sebagian orang perlu latihan ya. Jadi kalian harus latihan. Coba Namuji ucapkan A. Oke. Kalau lain dikasih harkat fathah bacanya bagus. Jadi kalian sudah sedikit mengerti atau mampu membedakan beberapa huruf yang terdapat di dalam surah Al-Falaq ini, sehingga kalian bisa membaca dengan baik dan benar, terutama dengan tertib. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke artinya, atau kita langsung saja ke kandungan daripada surah Al-Falaq ini.
Baik anak-anak, kira-kira ada yang tahu enggak apa kandungan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Falaq ini? Ya, yang tahu ngacung yang tahu. Oh ya, yang di belakang. Coba yang di belakang. Rohmah, coba apa? Perintah Allah dalam Al-Falaq ini apa? Bagus. Ya, benar. Benar bahwa perintahnya dalam surah Al-Falaq ini, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak mau tanya lagi nih. Di dunia ini di alam semesta ini, coba sebutkan makhluk apa saja yang Allah ciptakan yang ada di alam semesta ini, terutama di bumi, apa saja? Coba sebutkan. Coba Bapak tunjuk ya. Coba kamu, nah, Romli, coba sebutkan. Hewan, ya. Tumbuhan, ya. Ya bagus. Setan, ya. Jin, ya. Gak bisa dilihat itu ya. Malaikat, ya. Ya, manusia juga termasuk ya. Ya bagus. Jadi anak-anak, dalam surah Al-Falaq ini Allah memerintahkan kita, karena di dunia ini, bukan di alam semesta ini, bukan hanya kita yang hidup, tapi banyak juga makhluk-makhluk Allah yang lain yang Allah ciptakan dan berkeliaran di alam semesta ini. Sehingga Allah memerintahkan agar kita selalu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung yang paling aman kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Nah, berlindung dari apa? Coba, karena kalian sudah melihat surah Al-Falaq, artinya di sini di depan kalian. Coba sekarang kira-kira yang pertama itu menurut surah Al-Falaq ini agar kita terlindungi dari apa? Karena Allah memerintahkan agar kita berlindung kepada Allah dari apa saja, seperti itu disebutkan di dalam surah Al-Falaq ini. Coba siapa yang mau jawab, Ngacung? Ya silakan, Nak Muji. Yang pertama apa? Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Ya betul. Ya seperti yang Bapak sebutkan barusan. Dari kejahatan makhluk, karena makhluk itu banyak ya, ada binatang, ada yang gaib, setan, ada jin, bahkan dari manusia sendiri, dari orang-orang yang juga ada di dunia ini. Ya misalkan dari perampok, misalkan. Kan kalau biasanya kalau maling itu kebanyakan kan nyurinya kan malam hari. Jadi ya itu berlindung dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ini ketika malam telah gelap gulita. Oke, sekarang yang kedua, berlindung dari apa? Coba yang tahu Ngacung. Oh ya, Narahmah silakan. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, betul sekali. Karena di waktu malam itu banyak sekali kejahatan yang bisa timbul karena gelap. Nah, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu memanfaatkan malam, yang mereka hanya takut kepada manusia, takut dilihat oleh manusia, memanfaatkan malam untuk melakukan kejahatan. Misalkan ya seperti pencuri, kan biasanya banyak pencuri beraksi di malam hari, atau ada orang berbuat maksiat di tempat-tempat gelap, misalkan seperti itu. Jadi kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam. Seperti itu, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini sesuai dengan arti dari surah Al-Falaq ayat ketiga. Baiklah, sekarang selanjutnya ayat keempat. Siapa yang mau yang ketiga, kita berlindung dari apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Namuhlis. Oke, Namuhlis, silakan.
Bagus. Dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Ya, bagus menulis. Memang kejadian sihir itu biasanya dilakukan malam hari, katanya sih ketika seseorang sudah tidur. Itu. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat. Kira-kira kejahatan apa yang Allah perintahkan agar kita berlindung kepadanya dari kejahatan tersebut? Coba. Oke. Nah, ya, yang di belakang, ya Nasidun, silakan. Iya, bagus. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, dengki itu anak-anak ya. Dengki itu adalah rasa tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Terus kemudian dia merasa iri dan kemudian ujungnya diaplikasikan dengan dengki. Jadi bermaksud menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain karena rasa tidak senangnya. Seperti itu. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, Bapak mau tanya lagi nih. Kalian paling sering membaca surah Al-Falaq ini kapan? Kalian coba dimulai dari bangku yang paling kanan. Dari bangku yang paling kanan. Nah, Namuji, silahkan Namuji. Ketika mau tidur, ya bagus. Ketika mau tidur, ketika hendak tidur, biasanya Namuji membaca surah Al-Falaq. Ya bagus. Sama apa biasanya? Anas sama Al-Ikhlas. Oke. Bagus. Nah, sekarang mau tanya lagi Bapak ini. Sekarang selanjutnya Namulis ya, Namulis jawab. Nah, kalau yang itu tadi saat tidur. Kalau Namulis biasanya kapan membaca surah Al-Falaq? Selain sebelum tidur. Oh iya, bagus. Saat sedang dalam perjalanan. Ya, dari mana Namulis tahu? Kalau orang perjalanan itu biasanya membaca surah Al-Falaq. Dari kisah Rasulullah. Oh iya bagus. Jadi Namulis tahu kalau saat dalam perjalanan itu dianjurkan membaca surah Al-Falaq oleh Rasulullah. Ya termasuk surah temannya Al-Falaq itu kan ada dua. Surah An-Nas sama surah Al-Ikhlas. Bagus. Kalau Narahmah, kapan biasanya membaca surah Al-Falaq ini? Saat sholat dan surah Al-Fatihah. Ya, boleh. Kan biasanya kalau orang sholat membaca surah-surah pendek. Nah, itu boleh membaca surah Al-Falaq. Boleh. Terus kalau An-Nur biasanya sama kayak mereka. Oke. Baiklah, kalau begitu sekarang kita lanjutkan. Memang benar ketika kita mau tidur, kita memang disunahkan membaca surah Al-Falaq dan kawan-kawannya itu, surah An-Nas sama Al-Ikhlas. Juga saat dalam perjalanan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga mungkin dalam setelah surah Al-Fatihah ketika sholat. Ada lagi sebenarnya, biasanya kalau para cowok ini, kalau para laki-laki yang pergi Jumatan, itu setelah Jumat biasanya membaca beberapa macam surat, nah, termasuk salah satunya adalah surah Al-Falaq ini yang dibaca sebanyak 7 kali. Nah, bacaan kalau Jumatan, habis Jumatan, ya bagus. Baiklah anak-anak, sekarang kira-kira kenapa alasannya? Dan tadi ada yang bilang kalau kalian membaca surah Al-Falaq ini ketika sebelum tidur. Nah sekarang Bapak mau tanya ini alasannya kenapa? Kenapa kau membaca surah Al-Falaq? Tujuannya apa? Ketika kamu mau tidur baca surat ini, apa tujuannya? Coba ini Nasidun di belakang. Nggak memperhatikan dari tadi Nasidun. Coba apa tujuannya? Kenapa kalau mau tidur kau baca surah Al-Falaq? Oh iya, takut mimpi buruk. Iya, bagus.
takut mimpi buruk. Jadi maksudnya takut diganggu setan, jadinya mimpinya mimpi buruk gitu ya. Ya bagus, masih dunia. Oke, selanjutnya siapa lagi? Tujuannya kenapa kita membaca surah Al-Falaq? Coba yang di sebelah kirinya Nak Sidon itu, Nak Romli. Coba Nak Romli. Kenapa? Biar kalau mati pas tidur, ya, matinya husnul khotimah seperti itu, ya. Biar masuk surga. Oh ya bagus. Ya betul juga. Ya benar. Jadi supaya kalau pas ternyata besoknya nggak dibangunin lagi, karena sebenarnya orang tidur itu sama saja dengan orang mati. Jadi matinya mati husnul khotimah. Bagus sekali. Ternyata kalian sudah memiliki pemikiran yang bisa berpikir sendiri tujuannya apa ya. Bagus sekali. Bapak sangat senang melihat kalian seperti ini. Oke, di sini kalau yang Bapak tuliskan di sini, ini yang pertama itu agar terhindar dari berbagai kejahatan. Ya, karena membaca surah Al-Falaq itu dapat melindungi diri kita dari gangguan setan dan jin yang terus mengganggu umat manusia, ya sama kayak tadi kalau mimpi buruk, terus biar nggak digoda setan buat melakukan maksiat dan seterusnya. Dan juga ini juga ya sebenarnya bukan hanya surah Al-Falaq. Nah, tapi kita fokus pada surah Al-Falaq ini sebagai penangkal sihir. Kalau Rasulullah sebelum tidur sama seperti kalian kan niru Rasulullah kan? Ya Rasulullah itu kalau sebelum tidur membaca surah Al-Falaq dan An-Nas juga beserta Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu ditiupkan ke tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya dengan harapan agar Allah melindungi sampai mati, agar terlindung dari segala kejahatan yang disebut tadi di dalam surah Al-Falaq. Nah, anak-anak, itu adalah pelajaran tentang surah Al-Falaq ya. Bapak sangat senang karena kalian sangat sangat komunikatif, sangat aktif sekali dalam pembelajaran ini. Nah, karena Bapak simpulkan dulu pelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah tentang surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat dan berada di urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Bagus. Kalian masih ingat ternyata ya. Di mana diturunkan? Ya betul, di Mekah. Dan juga disebut surah apa kalau diturunkan di Mekah? Bagus, surah Makkiyah ya. Oke, sekarang nanti kalian jangan lupa untuk sering-sering melatih seperti Namulis tadi. Sering berlatih mahorijul huruf ya. Sebenarnya Namulis sudah pandai membaca, cuman itu mahorijul hurufnya kurang, sehingga perlu berulang-ulang dan membiasakan diri dengan mahorijul huruf itu. Dan tugasnya anak-anak, sebelum mengakhiri ini Bapak akan memberikan tugas di sini, sudah ada linknya. Nanti linknya Bapak juga kirim di WA ya. Linknya di sini sudah Bapak buatkan juga, termasuk nanti absensinya. Jadi buat kalian yang nggak ngisi absensinya nggak diisi, nanti nggak ada nilainya. Karena dari tadi pembelajaran kita itu Bapak nilai, yang jawab paling banyak itu dapatnya nilainya lebih tinggi. Kalau jawabannya salah gimana dapat nilai dari Bapak, kan udah Bapak perbaiki gitu ya. Di sini kalian juga bisa melihat materi pelajaran yang Bapak sampaikan tadi itu di dalam video yang sudah Bapak ini sudah taruh. Klik saja link ya. Dan anak-anak itu ya, jadi tugas di mana?
ada di paling bawah, ada di soal latihan ya. Nanti kalian bisa isi di sini. Bapak udah menyediakan soal pilihan ganda juga soal raya. Nih. Ya, nanti kalian tinggal jawab dan itu akan terkoreksi secara otomatis ya. Di Google Form nanti kalian juga bisa melihat hasil kerja kalian, hasilnya berapa, benarnya berapa. Jadi kalian tinggal klik saja nanti di situ. Atau kalau misalkan nanti kalian nggak punya, buat yang nggak punya nggak punya internet, kalian bisa bisa ambilnya ya, karena Bapak juga kan print outnya untuk soal tentang Al-Falaq. Baik, nanti untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang cara menulis surah Al-Falaq. Nah, kalau sekarang kita belajar memahami Al-Falaq, Al-Falaq. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang menulis surah Al-Falaq dan juga menghafal surah Al-Falaq. Tuh ya di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan Bapak minta maaf apabila ada salah kata kepada kalian semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker karena penyakit masih mengintai kita ya. Dan saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, oke. Baik Pak Aziz, saya tunjukkan RPP panjenengan ya Pak ya. Pak Aziz ngajar di mana ini Pak? Di SD Favorit Al-Falaq, Dempo Barat, Kecamatan Pasian, Pamekasan. Pamekasan ya. Baik, ini betul RPP-nya Pak Aziz? Baik. Iya betul. Pak Aziz, kenapa ini kok tujuan pembelajarannya langsung tujuan pembelajaran tidak ada KIKD dan indikator Pak? Ini sebenarnya yang saya upload adalah apa namanya Bu? RPP 1 lembar itu Bu. RPP sederhana. RPP 1 lembar, tapi ternyata di belakangnya itu banyak macamnya, lampiran. Ya, oke. Baik. Iya, mestinya 1 dan 2. 1 yang 1 lembar dan 2 yang full ya. Oleh karena itu, karena saya tidak menemukan RPP yang lengkap, maka saya ini yang saya lihat ya. Jadi oke, jadi nanti kalau memang ini diniati untuk sebagai RPP 1 lembar, tetapi RPP yang lengkapnya mestinya ada ya. Jadi biar saya penguji ini juga bisa diperlihatkan bahwa mana sih sesungguhnya, karena orang bisa membuat RPP 1 lembar itu harus bisa membuat RPP yang full page dulu ya. Ini tidak bisa orang membuat langsung seperti ini. Ini adalah penyederhanaan kan? Iya Bu. Oke, baik. Jadi saya tidak melihat indikator-indikator dari KD-KD yang nanti akan menjadi tagihan di Pak Aziz. Sehingga apa? Sehingga ketika saya membuka di aspek sikap penilaian ya, ini kan penilaian sikap ya. Iya betul. Ini non tes, penilaiannya non tes, teknik penilaiannya penilaian diri, dan lembar penilaiannya adalah bentuk instrumennya adalah lembar penilaian. Sikap nilai, sikap ketika indikatornya membaca itu benar apa enggak ya Pak? Indikatornya untuk sikap. Untuk sikap ritualnya ya. Loh, membaca itu apakah aspek sikap? Itu enggak sih Bu, maksudnya Baik, ya. prakteknya ketika membaca di sebelum tidur ya, itu maksudnya sih seperti itu. Ya harus dilengkapi. Jadi apa namanya, memiliki sikap ya, disiplin membaca. Jadi kan bukan membacanya, tetapi sikap disiplinnya, sikap tanggung jawabnya, atau sikap apa itu nanti dicari.
di 18 karakter itu atau sikap gemar membaca. Jadi bukan membacanya, tetapi gemar membaca surat Quran, surat Al-Falaq ketika akan tidur. Sikap, jadi sikapnya bukan aktivitinya ya. Kalau seperti ini sesungguhnya punya indikator untuk KD4 Pak. Oke. Keterampilanmu. Sama juga ini ya. Membaca. Ini adalah bukan instrumen spiritual, tetapi ini sesungguhnya adalah instrumen untuk aspek sikap, aspek keterampilan. Ini baru ya, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab dan disiplin. Oke. Saya ingin kembali lagi ke tujuan. Kalaupun Pak, ini adalah sebagai tujuan pembelajaran, ini mestinya ada unsur ABCD-nya, ya. ABCD-nya ini belum tampak ini ya. Jadi pelajari tentang ABCD-nya. RPP yang 1 lembar pun punya Pak Aziz masih banyak kekurangan. Gitu nggih? Gitu ya Pak? Iya, Bu. Oke, ya, ini yang saya hijaukan ini ya Pak Aziz. Baik, saya tadi juga masih banyak melihat Pak Aziz banyak melakukan ceramah, dan coba kita lihat lagi di RPP-nya. Apakah betul di RPP-nya memang menginginkan banyak ceramah? Guru memberi motivasi. Oke, jadi ini masalahnya. Ya. Jadi di kegiatan inti itu Pak, upayakan secara tertulis pun dihindari diawali dari guru. Jadi kegiatan yang ada di kegiatan inti ini adalah kegiatan siswa, ya. Jadi harus aktivitasnya adalah base student, ya. Jika mau menggunakan guru-guru seperti ini, bikin 2 kolom Pak, kegiatan siswa dan kegiatan guru. Tapi kalau hanya 1 kolom ini, ya sebagaimana RPP dalam contoh yang RPP yang sederhana itu, Iya, Bu. ya, maka buatlah kegiatannya berbasis siswa. Misalnya guru siswa, ya, siswa mendapatkan motivasi begitu, ya. Jadi artinya mendapatkan motivasi itu tidak harus dari guru, bisa di style video, bisa diputarkan video, bisa diputarkan orang yang sedang berpuisi dan seterusnya. Jadi biar tidak teacher center, begitu nggih? Ya, Oke, baik. Gitu ya Pak. Baik. Bu. Pak Aziz, pahamkah tentang membuat ABCD itu apa sih? ABCD ya, kalau yang itu mungkin yang di A tujuan gitu ya. Yang dimaksud yang itu apa yang kecil-kecil itu gitu. Loh, ini Bu Evi keluar dari meeting, mungkin jaringannya putus. Kepencet kali, Mbak. Oh, mungkin kepencet mungkin ya. Gimana, sambil nunggu saya lanjut ya. Ya, Pak. Oke, Bapak tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi ya, artinya dari RPP perlu perubahan. Artinya itu yang mestinya harus disesuaikan terlebih dahulu, paling tidak diselaraskan seperti teman-teman. Ya, mulai dari struktur sistematika termasuk ya. Oke, nanti Bu Evi akan lanjutkan dulu. Betul. Lanjut. Oke, yang tadi barangkali ABCD nanti bisa dilanjut. Saya lanjut tuh, bener kan? Ya, lanjut Mas Nuril. Ya, lanjut dulu. Oke, tadi untuk RPP perlu diselaraskan ya, termasuk sistematika dan juga kontennya perlu ditata lagi. Termasuk juga kalau yang lain itu PDF, kenapa sih Word ya, ini kan ada hal yang perlu diselaraskan. Untuk proses mulai dari awal sebenarnya Bapak ikut terus ya, mulai dari materi perangkat pembelajaran, kemudian sampai field teaching kemarin. Alhamdulillah ikut, Pak. Ya, artinya itu dilakukan penyesuaian terus ya, perubahan dari awal dan pakai field teaching sampai ini. Sebenarnya kalau di field teaching kan ada masukan. Nah, sementara kalau sekarang sebenarnya sudah tidak banyak masukan, tapi lebih ke menguji. Jadi ini penting ya, karena nanti intinya kalau sudah UGIN itu sudah prosesnya sudah lebih jauh lagi. Enggak, ini perlu ditata. Karena kalau UGIN dengan penilaian termasuk perangkat pembelajaran itu. Karena ini kan sejak awal sudah diproses ya, ada tiga RPP, mana yang paling bagus silahkan dipilih, dan itu tentu yang lengkap, baik dari sistematikanya sesuai maupun kontennya atau isinya juga harus sejalan dengan materi atau kompetensi yang ditetapkan, gitu ya.
Oke, Pak. Nah, tentu untuk isinya ini kalau tadi banyak juga yang disampaikan secara verbal ya, penyampaian secara lisan ya, perlu berpusat ke peserta didik ya, student center itu perlu ditekankan. Nah, di tujuan dengan beberapa masukan seperti ABCD dan juga indikatornya juga belum kelihatan di situ. Ada 4 tadi ya, mulai dari bagaimana kita mengantarkan, Bapak mengantarkan peserta didik itu bukan hanya paham tentang surat Al-Falaq, tapi juga bisa membaca, bisa menulis kalimat-kalimatnya, termasuk bisa menghafal ya, bisa menghafal. Nah, dari proses tadi kan berhenti sampai ke mungkin membaca, tapi bagaimana kalimat mereka atau peserta didik bisa menghafal benar, kemudian bisa menghafal. Nah, ini juga perlu tergambarkan melalui proses pembelajaran dengan strategi atau metode yang relevan dengan itu. Nah, di akhir nanti penilaiannya juga perlu penyesuaian sehingga kita bisa mengukur benar-benar apakah anak-anak kita itu paham, apakah sudah bisa membaca, bisa menulis dengan benar dan juga sudah hafal. Itu ya. Saya kira nanti perlu diperbaiki lagi untuk RPP, termasuk yang sudah Bapak lakukan itu sudah ada beberapa yang cukup bagus dalam pembelajaran ini, tapi itu silakan dituliskan di dalam RPP-nya. Yang sudah dipraktekkan, dilaksanakan, dituliskan di dalam RPP. Nah, yang belum nanti ditambahkan. Gitu ya. Untuk prinsip tujuan tadi ada ABCD, mungkin Bu Esi bisa memperkuat biar ukinya ini saya kok ketir-ketir kalau pakai ini nanti. Iya ya harus itu. ABCD itu apa sih Pak? Apa? ABCD apa itu? Audien, behavior, dan condition, degree. and degree. Halo, yang jawab siapa ini? Pak Mohle. Lole, tak kurangi nilai ini loh ya. Mana ini kumpul dalam satu tempat gitu ya? Enggak Pak, enggak Bu. Enggak. Di Pasongsongan, Sumeneb. Oke. Baik ya. Jadi apa itu Pak Edi? Silakan Pak Edi. Pak Edi. Pak Aziz. Behavior. Oke, saiki pretelono. Itu apa Pak? Yang mana Bu? Yuk, ABCD, prinsip dalam membuat ABCD apa? Wes gini aja. Kalau sekarang nggak bisa jawab, dipelajari itu, oke? Dipelajari itu untuk persiapan nanti tanya-tanya ke teman-temannya apa sih sarjana ABCD. Nanti ketika dipraktikkan dalam RPP-nya Pak Aziz itu bagaimana? Gitu nggih Pak Aziz? Karena Pak Aziz tadi sudah tahu isinya, tapi ya biar sama dengan teman-temannya yang lain ngaji juga ya. Ngaji pakai Al-Quran di sini Bu ya, apa ditampilkan? Ini terserah. Oke, enggak terserah aja. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
Wallahu wasi'un alim. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Sudah selesai nggih? Berarti Sudah, oke, Bu. Pak Nuril sudah selesai semua ya berarti ya. Oke. Oke, selamat semuanya, selamat. Bismillah.